Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Loftan, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya di sini saya nanti akan melakukan edukasi ini, Mbak, mengenai hiperemesis atau mual muntah secara berlebihan pada kehamilan. Nanti untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Sebelumnya apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, langsung kita mulai saja ya. Iya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan apa itu hiperemesis. Sebelumnya ini bisa dibaca, hiperemesis ini merupakan kondisi mual muntah secara berlebihan selama kehamilan, dan ini nanti kondisinya dapat menyebabkan dehidrasi dan berefek pada kelemahan dalam tubuh ya. Selanjutnya ini gejala yang perlu diwaspadai dari hiperemesis ini sendiri yaitu mual muntah 3-4 kali per hari. Kemudian tidak dapat menahan makan atau minum. Kemudian penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badannya yang dari awal kemarin. Kemudian dehidrasi seperti mulut kering, kemudian jarang buang air kecil. Kemudian juga merasakan pusing, mual, kemudian urinnya itu berwarna sedikit kegelapan. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih hiperemesis ini bisa terjadi. Itu yang pertama itu secara perubahan hormon. Pada masa kehamilan ini hormon progesteron itu juga akan meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor resikonya itu karena mbaknya kehamilan pertama itu juga bisa memicu adanya mual muntah secara berlebihan itu tadi. Di sini saya juga akan menjelaskan tips pola makannya, gimana sih biar tidak merasakan mual muntah, terus tubuhnya biar mendapat nutrisi, yaitu dengan makan kecil, dengan porsi kecil tapi sering, itu bisa 6-8 kali sehari. Kemudian menghindari perut kosong atau bisa menyediakan cemilan yang bernutrisi seperti buah-buahan, seperti itu. Kemudian minum air putih itu sedikit-sedikit. Selanjutnya menghindari makanan yang berlemak, kemudian pedas, kemudian yang berbau menyengat, itu juga dapat memicu terjadinya mual dan mengakibatkan nanti muntah. Nah, untuk dukungan nutrisinya sendiri, Mbak juga mungkin sudah dikasih ya nutrisi dari rumah sakit selama kehamilan ini seperti vitamin B6 dan B12. Nanti apabila dibutuhkan konsultasi tentang pemberian cairan infus itu apabila diperlukan ya. Kemudian memonitor berat badan, bisa menimbang berat badan itu waktu kehamilan, dicek apakah turun ataupun naik. Mungkin itu. Untuk pemilihan makanan sendiri ini saya menganjurkan seperti biskuit, roti, kemudian bubur atau nasi yang lembek, kemudian ada pisang, apel, jahe, yogurt plain, kemudian sup, seperti itu. Dan saya juga sangat tidak menganjurkan Mbak untuk mengonsumsi makanan yang berminyak, itu juga bisa menyebabkan terjadinya mual-mual ya. Seperti bisa menghindari makanan pedas, kemudian berkafein, ini minuman seperti kopi contohnya, kemudian susu yang lemaknya tinggi, ini juga memicu. Kemudian ada daging berlemak, sayuran mentah, dan minuman soda. Mungkin itu nih Mbak. Selanjutnya di sini saya akan menyarankan untuk Mbak konsultasi apabila Mbak ini nanti tidak bisa makan dan minum selama 24 jam dan Mbak terjadi mual dan muntah darah seperti itu. Sebelumnya mungkin itu saja nih Mbak yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada nih. Oke. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas kontribusinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.